Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Lingkar TV kembali hadir menemani Anda dalam Kriminal Sepekan. Tidak kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Kewaspadaan di lingkungan sekitar tentunya perlu terus dilakukan. Untuk itulah kami hadir dalam program berita yang kami rangkum dalam Kriminal Sepekan dan berikut rangkuman beritanya selengkapnya. Pemirsa, berita dari Rembang, Jawa Tengah mengenai kecelakaan bus akan mengawali jumpa kita di Kriminal Sepekan. Terjadi kecelakaan yang melibatkan bus Wiji dengan kendaraan bermotor dengan satu orang pengendara motor meninggal dunia. Kejadian ini bermula saat bus sampai di lampu merah masih terus melaju sehingga terjadilah kecelakaan. Dari penyelidikan petugas, pelaku juga diketahui merupakan seorang residivis penggelapan barang muatan. Sopir bus berinisial JM langsung diamankan oleh Satlantas Polres Rembang. Setelah melakukan penyelidikan mendalam, ternyata supir bus asli Gresik tersebut merupakan residivis yang pernah melakukan aksi penggelapan barang muatan. Dirinya sempat ditahan pada tahun 2008 lalu namun kabur. Kali ini ia ditangkap kembali setelah melakukan pelanggaran lalu lintas dan menabrak pengendara motor hingga tewas. Adapun korban berinisial DR saat itu sempat dilarikan ke RSUD Dr. Sutras Rembang, namun pihak rumah sakit meminta untuk merujuk ke salah satu rumah sakit di Surabaya. Dalam perjalanan ke Surabaya, nyawa korban tak tertolong hingga akhirnya meninggal dunia. Menurut keterangan dari Kapolres Rembang AKBP Suryadi, kronologi kejadian awal mula bus bernopol S7584UJ melaju dari arah Semarang ke Surabaya. Namun setelah sampai di lampu merah gabungan, bus masih terus melaju sehingga melewati antrian motor. Namun naas, motor yang paling depan yang dikendarai oleh DR tersenggol sehingga korban mengalami kecelakaan. Dan kebetulan pengendara sepeda motor yang menjadi korban ini berada paling depan. Tapi kendaraan bus Wiji tersebut menyerobot, menyalip dari belakang langsung menuju ke depan, menyalip lewat kanan. Kemudian di situ menabrak salah satu sepeda motor dan korbannya kemudian di rumah sakit meninggal dunia. Yang bersangkutan disangkakan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Atas perbuatannya, sopir bus tersebut terancam dengan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 22 tahun 2009 dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Dari keterangan sopir bus Wiji JM mengakui perbuatannya dan setelah menabrak korban, ia sempat menolong korban. Setelah itu ia dibawa ke Satlantas Polres Rembang. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, penyalahgunaan narkoba masih terus terjadi hingga saat ini. Seperti di Semarang, Jawa Tengah ini pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang mengamankan 20 tersangka penyalahgunaan narkoba. Dari para tersangka, polisi berhasil mengungkap modus baru penjualan psikotropika dan obat keras melalui media sosial, hingga menyembunyikan di bunker kecil di sejumlah wilayah dan lokasi. Sebanyak 20 orang tersangka penyalahgunaan narkoba, 2 diantaranya wanita, diamankan Satuan Narkoba Polrestabes Semarang dalam kurun waktu 1 bulan di bulan September. Dari 15 kasus yang berhasil diungkap, polisi mengamankan barang bukti 63,85 gram sabu, 2.000 butir psikotropika dan 2.500 butir obat keras. Dari peredaran narkoba di kota Semarang, polisi mengungkap modus dari jual beli melalui media sosial, menyembunyikan sabu di banner kecil yang disebar di sejumlah lokasi, hingga menelan paket sabu untuk mengelabuhi rahasia petugas. Polisi sempat dibuat bingung dengan salah seorang tersangka berinisial YP yang menelan paket sabu. Yang bersangkutan ditangkap usai mengambil paket sabu di Jalan Badak Pandean, Lamper, Gayam Sari. YP menelan paket sabu seberat 0,5 gram lantaran panik setelah mengetahui petugas akan melakukan penangkapan terhadap dirinya. YP yang sudah 3 kali mengambil barang mengaku sabu tersebut dibeli untuk digunakan sendiri. Saya ngambil terus diikuti sama bapak polisi
sampai Jalan Sukarweden ditangkap, terus langsung saya telan ke perut. Iya. Oh, untuk menghindari pemeriksaan itu, Pak? Iya. Terus habis itu? Dikemas apa, Mas? Dikemas sedotan hijau, Pak. Berapa beratnya itu, Pak? Setengah. 1,5. Ditelan pakai air, Pak, langsung ditelan. Langsung saya telan. Modus-modus baru yaitu melalui Facebook, media sosial dengan memesan barang yang cukup banyak, yaitu sekitar 1.993 psikotropika dan 2.500 obat keras. Jumlah yang sangat besar, yang lumayan besar melalui platform Facebook tersebut. Hati-hati untuk masyarakat untuk mengingatkan anaknya apabila ada yang aneh-aneh bisa dicek medsosnya. Dan ada juga modus baru melalui menyimpan dalam tanah. Di dalam tanah sabu tersebut disimpan dan nanti akan diedarkan. Dan disimpan juga di rumahnya, ada juga untuk mengelabui petugas ketika melakukan pengecekan. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait informasi bandar narkoba dari para tersangka. Mereka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkoba dengan ancaman pidana hukuman 20 tahun penjara. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kriminal Sepekan. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kriminal Sepekan, pemirsa. Masih seputar narkoba, pemirsa. Petugas gabungan Direktorat Narkoba Polda Jawa Tengah bersama dengan Lapas Kelas 1 Kedung Panis Semarang menggagalkan penyelundupan sabu ke dalam lapas yang dilakukan seorang wanita muda. Pelaku penyelundupan sabu seberat 16 gram dengan cara disembunyikan di dalam kemaluannya. Seorang perempuan berinisial A 18 tahun warga Semarang diamankan petugas Direktorat Narkoba Polda Jateng saat berada di halaman Lapas Kelas 1 Kedung Panis Semarang. Pelaku ditangkap saat hendak membesuk salah seorang warga binaan yang merupakan pemesan sabu tersebut.
Uniknya, sabu seberat 16 gram yang dibungkus plastik dan kondom dimasukkan ke dalam kemaluan. Setelah melakukan profiling dan pengintaian, petugas Direktorat Narkoba Polda Jawa Tengah dengan lapas langsung menangkap pelaku untuk menunjukkan barang bukti sabu yang dibawa. Pengembangan kita, kemudian dengan informasi tersebut, kemudian kami melakukan koordinasi dengan Kepala Pengamanan Lapas Semarang. Nah, kemudian hal tersebut ditindaklanjuti bahwa hasil profiling bahwa yang akan menyelundupkan sabu ini ke lapas tersebut adalah perempuan, sehingga kami mengajak juga kami yang Polwan untuk melakukan penyelidikan untuk melakukan penggeledahan. Nah, dari hasil koordinasi tersebut, koordinasi dengan lapas, kemudian ditemukan profiling 3 perempuan yang diduga akan menyelundupkan barang berupa sabu ini ke LP Semarang tersebut. Nah, dari hasil penggeledahan tersebut kemudian ditemukan terhadap calon tersangka atas nama A ini berumur 18 tahun. Nah, setelah dilakukan penggeledahan tidak membawa barang kelihatannya. Kemudian dilakukan dimasukkan ke dalam ruangan tertentu. Kemudian hasil penggeledahan tersebut ditemukanlah 3 paket sabu ini seberat 16,13 gram yang dililit dengan lakban biru, kemudian dimasukkan ke dalam kondom. Nah, di mana kondom ini disembunyikan ke dalam alat kemaluan si A ini. Dari keterangan pelaku, ia nekat melakukan penyelundupan karena disuruh seseorang dan dijanjikan akan dibayar 2,5 juta rupiah. Sabu tersebut merupakan pesanan dari warga binaan yang mendekam di Lapas Kelas 1 Kedung Pane Semarang berinisial R. Selanjutnya pelaku diamankan untuk diperiksa lebih dalam ke Direktorat Narkoba Polda Jawa Tengah. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kasus dugaan pemerasan oleh SYL hingga kini ramai diperbincangkan di Indonesia. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD tidak mempermasalahkan dugaan kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo oleh Ketua KPK Firly Bahuri diambil alih oleh Mabes Polri. Namun dalam pengambil alihan penyelidikan tersebut harus dilakukan secara profesional dan tidak serta-merta sebagai unjuk kekuatan. Kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo oleh Ketua KPK Firly Bahuri saat ini terus bergulir. Meski sudah naik dalam tahap penyidikan, namun polisi belum menetapkan Firly sebagai tersangka dugaan pemerasan. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD saat berkunjung di Museum Masjid Jamilah Semarang, Jawa Tengah, mempersilahkan jika kasus dugaan pemerasan tersebut diambil alih penanganannya oleh Mabes Polri. Namun penanganan kasus tersebut harus dilakukan secara profesional sehingga bukan sebagai ajang unjuk kekuatan. Pihaknya meminta dalam penanganan kasus tersebut jangan sampai ada unsur politisasi. Dugaan kasus SYL, Pak, nantinya bagaimana, Pak, ini, Pak? Kasus apa? Dugaan pemerasan SYL, Kementan. Nantinya akan dilimpahkan ke Mabes atau seperti apa? Oh ya, belum dijadikan tersangka. Sedang ya polisi kan punya punya pedoman hukum, punya aturan-aturan yang jelas, jangan sampai terjadi hanya untuk unjuk kekuatan. Tetapi harus berdasar bukti hukum yang cukup. Kita tentu tidak bisa menghalang-halangi proses hukum yang sedang berlangsung. Silakan saja, tetapi harus profesional dan bisa dinilai oleh publik secara terbuka apakah dugaan atau sangkaan terhadap Syahrul Yassin Limpo benar, dugaan terhadap Firly Bahuri benar apa tidak, itu harus dikerjakan secara profesional dan terbuka agar orang bisa menilai mana yang benar, mana yang salah. Tidak boleh ada politisasi, terutama di era-era ini waktu-waktu menjelang pemilu. Mahfud MD juga menambahkan kasus SYL tersebut harus dikerjakan secara profesional tanpa ada intervensi. Selain itu juga harus terbuka agar nantinya bisa kelihatan mana yang benar dan mana yang salah.
Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kasus pengeroyokan sesama supporter masih terus terjadi. Seperti di Grobogan, Jawa Tengah ini, pemirsa saling ejek saat menyaksikan pertandingan sepak bola berujung pada pengeroyokan. Padahal mereka sama-sama pendukung Persipur Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Dalam video terlihat seorang pemuda dikeroyok sekelompok orang di depan minimarket Penawangan, Grobogan, Jawa Tengah. Meski sudah tidak berdaya, namun sekelompok orang itu tetap mengeroyok. Terdapat 2 orang yang dikeroyok, semuanya terluka di bagian kepala dan wajah. Berapa orang, Bu? Yang kena pukul 2 orang, tapi yang keroyok tuh banyak orang. Gitu. Tadinya mau nolongin tapi aku nggak bisa. Yang kena pukul berapa orang, Bu? 2, yang parah 2 orang masuk rumah sakit kan kena di mana saja, Bu? Hidung sama bibir, yang satunya lagi, terus di kening juga ada. 2 parah itu, Bu? Parah itu ya, 2 orang itu parah. Kalau 2 orang itu kenal nggak, Bu? Nggak kenal, aku kan juga bukan orang sini, Mas. Oh, gitu ya. Iya, aku kan orang sana, Penawan apa? Itu anak-anak muda atau gimana? Anak-anak muda. Semua anak-anak muda, Bu? Iya. Menurut PLT Kasih-Humas Polres Grobogan, Ibda Teddy Hernomo, pengeroyokan itu terjadi pada Sabtu malam kemarin, di mana mereka sama-sama pendukung Persipur. Sebelumnya, supporter dari Kecamatan Penawangan dan Kecamatan Godong saling ejek saat mendukung Persipur melawan Persiku Kudus di Stadion Krida Bakti. Usai pertandingan, kedua kelompok supporter tersebut hendak tawuran di SPBU Ayodhya Purwodadi, namun polisi berhasil membubarkan mereka. Saat kelompok supporter Kecamatan Godong hendak pulang, mereka melihat 2 orang anggota supporter Kecamatan Penawangan sedang berada di minimarket. Tanpa basa-basi, mereka langsung melakukan pengeroyokan. Dan makanan kecil, namun tiba-tiba datang pelaku bersama sekelompok teman-temannya dan hendak mengeroyok korban. Namun dapat dihalau ataupun dibubarkan oleh petugas yang mengawal para supporter tersebut. Setelah berhasil dibubarkan, kemudian korban kembali ke rumah dan mampir kembali ke minimarket di TKP tersebut. Namun datang lagi sekelompok orang, kemudian langsung mengeroyok korban sehingga mengalami luka lebam di bagian muka. Polisi segera datang dan membawa para supporter ke kantor Polsek Penawangan. Kedua belah pihak pun akhirnya sepakat berdamai. Dari Grobogan, Eko Agung Suryanto, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kriminal Sepekan. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV.
Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, kasus ban prestasi terkait dengan properti kembali terjadi di Rembang, Jawa Tengah. Pembelian tanah kapling yang sudah di DP korban tidak ada kelanjutan dari pihak pengembang. Sudah hampir 1 tahun korban mengaku tidak mendapatkan informasi terkait dengan pengembang tersebut dan hanya mendapatkan janji semata. Adapun kronologi dari salah satu korban, Indang, bahwasannya ia dahulu ditawari seorang teman agar dia mengambil 4 kapling yang lokasinya berada di Ngotet. Saat itu dirinya diminta menyerahkan DP terlebih dahulu sebagai tanda jadi dengan nominal 4 juta 4 kapling. Setelah itu pada tanggal 31 Mei 2021, Endang dan suaminya harus melunasi DP sebanyak 80 juta rupiah. Setelah melunasi DP tersebut, pihak pengembang properti menyatakan akan memberi sertifikat pada Desember 2022. Namun hingga hari ini sudah hampir 1 tahun, ia dan suami hanya mendapatkan janji tanpa ada kejelasan. Ida Setiawati dan Haryono Simon yang merasa ditipu setelah berbulan-bulan tidak ada kepastian dan kejelasan, kini hanya menuntut uang DP yang sudah diserahkan ke pengembang dikembalikan. Saya sebagai korban dari MAP Property, saya tuh kepincut ya Pak, saya ambil 4 kapling waktu itu. Yang waktu itu diminta DP dulu, DP-nya yaitu pertama itu 4 juta 4 kapling. Awalnya itu loh untuk tanda jadinya itu lah. Tanggal 31 Mei tahun 2021 ini saya harus melunasi DP-nya, yaitu 1 kapling itu sejumlah 20 juta. Jadi saya ambil 4 kapling itu, jadi saya harus melunasinya itu totalnya 76 juta. Jadi yang DP-nya kan 4 juta, jadi semua global itu 80 juta. Sertifikat jadi itu bulan Desember tahun 2022. Tapi sampai kenyataannya sampai ini tahun 2023 ini sampai bulan Oktober ini ya, itu sampai sekarang nggak ada kepastiannya. Saya sama bapaknya selalu datang ke sana, selalu dijanji-janji. Ini saya merasa ditipu, saya merasa keberatan, terus akhirnya saya sama bapaknya sepakat untuk menggandeng sama bapak pengacara ini, bapak ini sebagai pendamping saya nanti. Iya, Glenn. 80 juta 4 kapling DP. Untuk sertifikat keluar tuh setelah lunas. Sertifikat keluar nanti sudah jadi kita lunasi. Tapi sertifikatnya keluar tuh bulannya Desember 22. Harusnya jadi. Tapi sampai sekarang Jadi mundur 1 tahun. Dari kuasa hukum korban, Muni mengatakan persoalan ini adalah pengingkaran proses jual beli kapling. Menurut fakta dalam perjanjian, bahwasannya kliennya diingkari dengan belum munculnya sertifikat pada Desember 2022 hingga saat ini. Persoalan yang menimpa kepada klien kami. Jadi inti persoalannya adalah satu sebetulnya. Jadi di sini terdapat pengingkaran. Jadi pengingkaran perjanjian dalam proses jual beli kapling. Nah, fakta dalam klausul tersebut ternyata klien kami diingkari. Jadi pada akhir Desember 2022 harusnya sudah mendapatkan hak atas jual beli tersebut berupa sertifikat disertai dengan pembayaran mas kekurangan dari DP yang total semuanya dari 4 kapling ada 80 juta. Namun sampai 2023 bulan 10 ini klien kami belum mendapatkan haknya. Tuntutannya sebetulnya klien kami udah nggak mau lah urusan lagi dengan soal jual beli tanah itu. Intinya uang DP dikembalikan. Ia juga menambahkan terhitung sudah hampir 1 tahun korban belum mendapatkan hak yang harusnya diterima.
Dari Rembang, Fikirio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, jaga diri dan selalu berhati-hati karena kapanpun kriminal bisa terjadi. Dari kawasan alun-alun Simpang 5 Pati, saya Puji Lestari mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Saksikan terus Kriminal Sepekan setiap Sabtu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Selamat siang dan sampai jumpa.